Lebih bagus mana rumahnya dipakai untuk bikin musik besar-besar, joget-joget, Atau putar lagu-lagu, sepakat. bahkan minum-minum, judi dan lain-lain, atau digunakan untuk ibadah. Iya. Indonesia yang punya ribuan pulau, suku, agama, golongan dan lain-lain, sampai sekarang nggak pecah. Jangan sampai yang kayak Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo udah bilang mau efektif, ada raja-raja kecil nih yang mau mencoba mengganggu jalannya pemerintahan ini. Ketika kemudian agama ini dijadikan sebagai alat politik untuk mempengaruhi konstituen, untuk kemudian membuat masyarakat mungkin yang sebenarnya nggak ada persoalan terpengaruh. Karena kita jangan jadi mayoritas yang hanya bisa diam, tapi harus jadi mayoritas yang benar-benar bergerak menunjukkan bahwa persatuan kita, keberagaman itu adalah kesadaran kita bersama yang kita jaga dan bisa menjadi potensi kita ke depan. Tapi jadilah lilin-lilin yang bisa terus menyalakan terang di tengah kegelapan tantangan yang kita hadapi. Selamat datang di Jodea Kepo. Hari ini tamu yang udah lama banget gue pengen ngobrol. Udah dari bulan Desember kita waktunya gak cocok-cocok terus. Gue mau bahas soal keberagaman, gue mau bahas soal gimana indahnya bangsa kita dengan banyaknya perbedaan. With the one and only Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Bang Sahat Sinurat. Selamat datang Bang Sahat. Udah lama nggak ketemu. Terima kasih sudah mau mampir di UMKM Super Mikro ini. Aduh, ini luar biasa ini. Kita belum ada tempat seperti ini nih, Gamki nih. Bang Sahat sehat? Sehat. Jo sehat, Bro. Puji Tuhan sehat. Bang Sahat, jadi platform ini aku pakai untuk Jodea Kepo, Komisi Edukasi Politik. Aku pengen dengar banyak cerita. Ini akan selalu aku ulang di setiap episode bahwa ini adalah platform untuk aku pengen dengar bagaimana insight dan juga situasi politik dan situasi apa yang terjadi di bangsa ini dari tokoh-tokoh yang bergerak di bidangnya. Hari ini aku mau clear ngobrol banyak soal keberagaman dari Ketua Umum Gamki. Bang Sahat sudah berpengalaman gak cuma di Gamki, di GMKI dan berbagai organisasi keberagaman yang sudah dijalani oleh Bang Sahat. Aku mau mulai dengan menurut Bang Sahat bagaimana situasi menurut dari kacamata seorang ketum organisasi keagamaan. Gimana situasi masyarakat kita saat ini dalam menyikapi keberagaman di Indonesia di 2025 ini? Ya, terima kasih pertama sama Jo dan teman-teman sudah undang kita semua di sini dan saya untuk bisa hadir. Biasa saya intip-intip dari YouTube aja kan, topik-topik apa aja yang dibahas. Ya soal keberagaman itu kan sebenarnya kan sudah menjadi keniscayaan bagi masyarakat Indonesia, bukan hanya di zaman kita sudah bernegara, tapi jauh beratus tahun bahkan mungkin beribu tahun yang lalu ya kita sudah hidup dalam masyarakat yang beragam, beragam suku, agama, budaya, tempat tinggal juga ada yang tinggal di perdesaan, perkotaan, di pesisir, di gunung itu kan semua keberagaman kita. Nah, jadi bagi masyarakat kita sebenarnya secara kultur itu sudah hal yang biasa sebenarnya bahwa kita ini hidup ya ada perbedaan, tapi bagaimana kita bisa sama-sama tinggal di tempat kita masing-masing, bisa bekerja beraktivitas di kantor, di petani bekerja bertani, yang nelayan kerja nelayan dan seterusnya. Nah, cuman kan yang jadi persoalan kan Bro adalah ketika dua hal kalau menurut saya. Yang pertama ada tokoh-tokoh agama atau elit-elit agama yang memiliki doktrin ideologi yang mungkin cenderung eksklusif atau ekstrim, agama apapun termasuk juga kalau saya di Kristen juga ada, di Muslim juga, mungkin di Hindu, Buddha dan lainnya juga ada begitu, yang kemudian menyebarkan doktrin pemahaman dia ini kepada umatnya, kepada pengikutnya. Itu menurut saya yang bahaya yang pertama, sehingga kemudian pelan-pelan mereka menyebarkan ini dan ini ya walaupun mereka sedikit tapi mereka terus bergerak, ya kita yang banyak tadi yang sebenarnya sudah biasa dengan keberagaman itu kan akhirnya bisa terkena virusnya. Terganggu. Nah itu menurut saya yang pertama. Nah yang kedua itu adalah ketika kemudian agama ini dijadikan sebagai alat politik untuk mempengaruhi konstituen, untuk kemudian membuat masyarakat mungkin yang sebenarnya nggak ada persoalan terpengaruh, karena ya agama itu kan yang paling bisa dibilang melekat ke diri pribadi-pribadi ya. Kita setiap hari atau setiap minggu
setiap waktu itu punya aktivitas ibadah kita masing-masing. Iya. Nah, sehingga ketika disinggung soal agama itu menjadi isu yang sensitif yang bisa menarik perhatian warga atau masyarakat kepada orang yang menyebarkan isu itu. Nah, ketika ini dipakai untuk kendaraan politik, untuk alat politik, nah itu yang hal kedua yang menurut saya berbahaya. Nah, ini yang menarik, maksudnya seringkali kita mungkin berkaca dari pilkada kemarin atau pemilu kemarin. Jadi masih ada juga di lapangan yang aku dengar memang secara pribadi, oh kayaknya dia seiman deh sama kita. Jadi bagus juga kita coblos dia. Jadi masih ada kayak gitu juga itu, Meh. Iya, kalau menurut saya itu hal yang benar-benar mungkin terus ke depan juga nggak bisa langsung dihilangkan. Tapi ya saya sih bersyukur dalam momen pemilu lalu tidak se ekstrim yang dulu-dulu begitu kan. Betul. Artinya sudah lebih bisa dihilangkan hal seperti itu. Dan menurut saya hal yang wajar. Orang melihat misalnya dia mau memilih nih dalam pemilu, baik itu misalnya pilpres, kan ada legislatif, sense logiknya, ada sense perasanya gitu. Ada kita merasa siapa yang lebih dekat dengan kita, bisa dekat secara gender, bisa dekat secara misalnya tadi suku, keimanan, agama suku, dan lain-lain. Tapi yang saya pesankan kita ingin harapkan ke depan itu jangan hanya itu yang dijadikan sebagai parameternya begitu. Hanya satu hal itu, setelah itu hal lain kita nggak lihat rekam jejaknya bagus nggak, dia orang yang tepat nggak, punya visi nggak, atau jangan-jangan dulu pernah melakukan misalnya korupsi, pernah juga melakukan kekerasan atau melakukan pidana, itu tidak lagi menjadi hal yang kita pertimbangkan hanya karena kedekatan satu hal, misalnya agama atau gender atau suku. Nah, ini yang menurut saya edukasi seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di sini yang perlu kita terus sebarluaskan. Silakan itu mungkin jadi salah satu pertimbangan karena kita tentu melihat secara perasaan kedekatan tadi, tapi jangan hanya itu. Jangan nggak bisa ditutup yang mata. Paling harus kita lihat secara objektif, kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya dan lain-lain. Yang penting jangan karena dua hal yang tadi saya sebut. Karena doktrin agama kita yang terlalu ekstrim, atau yang kedua, kita diprovokasi dengan seakan-akan ada persoalan intoleransi, dipecah belah, seakan-akan kita ini kalau dia ini akan membuat suatu kebijakan yang akan pro kepada satu agama tertentu, dibuat isu-isu hoax seperti itu, kita terpengaruh. Nah, itu yang kita harus wanti-wanti, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang memprovokasi seperti itu. Begitu. Nah, balik lagi, menurut Bang Sahat, bagaimana situasi masyarakat sekarang? Apakah sudah kita pernah melewati momen-momen di mana isu keagamaan ini jadi hal yang sangat sensitif? Mungkin 2017, 2019 mungkin masih ada beririsan segala macamnya. Apakah situasi sekarang di masyarakat kita sudah jauh lebih baik dibandingkan yang dulu? Dari sisi Bang Sahat, menurut Bang Sahat gimana? Kalau kita lihat situasi politik contohnya, menurut saya masyarakat kita tadi kalau tidak ada penyebaran doktrin-doktrin yang ekstrim dan ideologi tadi memanfaatkan agama untuk kendaraan politik, masyarakat kita sebenarnya cenderung sistemnya kalau saya sangat harapkan itu merit system, atau mengharapkan juga melihat secara rekam jejak. Dan itu bisa kita lihat contoh sekitar Sintang, itu kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Itu kalau saya tidak salah nanti bisa dicek oleh teman-teman yang menonton ini. Itu 2 periode itu dipimpin oleh bupati yang beragama Islam. Padahal Sintang itu setahu saya itu mayoritas Kristen. Dan berjalan kondusif semua. Baik-baik aja. Artinya baik-baik saja. Nah, di Badung itu di Bali, itu ketua DPRD-nya itu Kristen. Padahal di situ daerah mayoritas Hindu. Di Manado itu wali kota 2 periode baru terpilih lagi kalau tidak salah, itu Konghucu. Padahal daerahnya Kristen. Maluku Utara baru terpilih, itu gubernur yang terpilih itu perempuan Kristen dan Tionghoa juga. Yang menggantikan suaminya itu yang kemarin. Jadi artinya apa? Kalau saya melihat situasi itu yang beredar ada di Kalimantan, ada di Sulawesi Utara, ada di Bali. Sebenarnya masyarakat kita udah oke-oke aja. Kita oke-oke aja. Ketika tidak ada yang mencoba, para politisi atau tokoh agama yang tadi doktrinnya ekstrem tadi memanfaatkan agama ini untuk memecah belah masyarakat kita. Di momen ini ada dari para pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan ini juga nggak nge-trigger hal tersebut muncul ya. Jadinya masyarakat kita juga benar-benar objektif, melihat siapa yang memperhatikan masyarakat, siapa yang punya visi, mau membuat program yang bisa membuat kesejahteraan. Nah, kalau ini terus kita lakukan, saya yakin ke depan itu kita tidak lagi harus
melihat bahwa pemimpin kita itu harus dari suku ini, harus dari agama ini, harus dari golongan ini, gender ini, semua seterusnya. fokus ke apa yang dia bisa buat. Apa yang dia bisa, dia punya kompetensi nggak, dia punya kemampuan nggak. Dan itu yang kita mimpikan semua. Dan harus kita pegang, karena maksudnya kalau kita berbicara kita mau bangun bangsa ini, kita nggak bisa dengan aspek tersebut. Betul. Aja, kita harus bisa dengan aspek yang tadi lebih bisa diukur. Ya, betul. Bisa diukur. Nah, kalau gitu ada nggak isu-isu tentang toleransi atau keberagaman yang lagi mengganggu pikiran Bang Sahat akhir-akhir ini? Ya, kalau yang saya lihat ini kan sebenarnya ada tetap peran dari negara ya, dalam hal ini pemerintah, bagaimana membatasi ataupun kemudian jangan kemudian membiarkan ada orang-orang yang kemudian mencoba memanfaatkan tadi agama untuk kepentingan politik kelompok mereka, ataupun tokoh-tokoh agama yang kemudian menyebarkan paham-paham yang ekstrim yang bisa kemudian menyebabkan adanya persoalan dalam persatuan kita. Nah, sebagai contoh yang sempat menjadi pembicaraan misalnya paling tidak di kalangan kami yang di kelompok Kristen ya, kira-kira ada wacana sempat dari Menteri Menko Yusril Iza Mahendra itu menyampaikan bahwa ya mungkin dalam faktor HAM ya, itu akan membawa kembali Hambali dari Guantanamo kalau nggak salah. Dia adalah salah satu yang kita duga pelaku teroris bom Bali, dan juga mungkin beberapa aksi-aksi terorisme lainnya. Itu karena faktor HAM sebagai warga negara Indonesia belum pernah diadili infonya sampai sekarang. Jadi Indonesia itu wajib melindungi hak warga negaranya. Nah, makanya meminta supaya Hambali dikembalikan ke Indonesia. Nah, dari faktor HAM kita mungkin itu bisa menjadi dia adalah warga negara Indonesia sebagai warga negara. Tapi kan bagaimana dengan hak warga negara Indonesia lainnya? Ratusan, ribuan, bahkan jutaan warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia yang masih trauma dengan aksi-aksi terorisme, yang masih trauma ketika kemudian bangsa kita yang satu ini bisa dipecah belah dengan bom, dengan aksi-aksi terorisme, itu masih kemudian luka itu belum hilang. Apakah hak asasi mereka juga diperhatikan oleh Pak Yusril atau oleh pemerintah? Ini khawatirnya yang tadi Bang Sahat bilang bahwa menggunakan tadi ada doktrin agama tapi kemudian disebarkan untuk menyebabkan konflik horizontal atau bahkan masyarakat. Maksudnya yang dilakukan oleh kebijakan yang dilakukannya adalah kebijakan yang menggunakan tadi unsur keagamaan untuk kepentingan politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Mungkin karena faktor kebijakan, kita juga punya hak warga negara tadi, tapi tolong juga objektif, tidak hanya melihat hak warga negara Hambali, tapi hak warga negara jutaan rakyat Indonesia yang ingin hidup damai, yang masih khawatir apakah Hambali ini sudah tidak lagi memiliki paham radikal. Nah, kalau memang sudah tidak memiliki, apa buktinya? Kita kan harus tahu benar supaya apa? Jangan sampai. Dan itu yang harus dibuktiin ke masyarakat, harus ditunjukkan kepada masyarakat secara transparan supaya apa? Kita tidak lagi khawatir. Jangan sampai kemudian kedamaian kita tadi yang sudah saya ceritakan di awal tadi kembali dicabi-cabi oleh paham-paham yang radikal tadi. Nah, menurut saya ini hal-hal yang menjadi concern kita ke depannya. Nah, yang kedua juga yang menurut kami juga menjadi persoalan itu ya terkait peraturan bersama untuk membangun rumah ibadah. Nah, kemarin kan beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 1 bulan 2 bulan yang lalu, nah kita ada mendengar isu di wilayah kalau nggak salah di Bogor atau di mana tuh saya agak lupa, bisa dicek nanti oleh teman-teman. Nah, mereka tidak punya gedung gereja. Nah, kemudian tidak punya tempat ibadah yang resmi. Tapi kan tiap minggu kan setiap orang punya hak untuk beribadah. Bahkan di hari-hari tertentu, termasuk misalnya teman-teman yang muslim ada biasa pengajian seperti itu. Nah, di Kristen juga ada kumpul sekali seminggu, komsel mungkin biasa Rabu atau Sabtu begitu, persekutuan. Nah, karena kita tidak ada gedung kan apa salahnya di rumah sendiri? Lebih bagus mana rumahnya dipakai untuk bikin musik besar-besar, joget-joget, putar lagu-lagu, bahkan minum-minum, judi dan lain-lain, atau digunakan untuk ibadah, untuk berdoa kepada Sang Pencipta, supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang baik. Mana lebih kita pilih? Ya, pasti menjadikan itu sebagai tempat untuk beribadah begitu. Tapi bukan mau mendirikan gedung gereja. Masa itu pun disalahkan? Menggunakan rumah sendiri, mengundang beberapa sesama jemaatnya untuk beribadah. Nah, inilah ham-ham tadi yang sebenarnya harus lebih dipikirkan. Nah, justru ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan misalnya memikirkan bagaimana hak Hambali ini untuk kembali ke Indonesia begitu. Menurut saya ini yang menjadi hal yang penting. Nah, yang saya sayangkan itu kalau teman-teman bisa cari di pemberitaan, itu Menteri Agama sekitar 2 bulan lalu itu sempat ada menyampaikan pernyataan, kalau tidak salah sekitar tanggal 18 atau 19 Desember.
Menteri Agama kita Pak Nasaruddin ya. Iya. Nah, beliau sampaikan di wilayah tertentu, saya tidak perlu sebutkan di Jakarta, itu suara azan itu tidak terdengar. Ada di wilayah Oh, Sudirman, kayaknya gue tahu deh itu cerita Tamrin, termasuk ada di wilayah yang Iya, lagi iya, ribut-ribut iya, di iya. utara sana, Iya, daerah iya. Pik. Nah, padahal di situ banyak juga warga Muslim juga. Iya, iya. Saya mengapresiasi pernyataan itu, tapi saya juga mengharapkan pernyataan yang sama juga beliau bisa ucapkan di daerah-daerah tadi yang tidak ada rumah ibadah, padahal di situ juga ada warga Kristen misalnya. Apakah Nasaruddin juga menyampaikan itu, bahwa di daerah tersebut yang ada warga Kristen tapi kok tidak bisa mereka kemudian beribadah? Itulah berdiri di atas semua golongan. Negara Dan itulah tugas benar-benar Menteri Agama sebenarnya. benar tidak hanya peduli kepada satu kelompok golongan. agama, Iya. tapi benar-benar melihat persoalan agama dari seluruh masyarakat kita yang tentunya punya hak untuk bisa beribadah kepada Sang Pencipta. Nah, ini menurut saya yang menjadi konsen kita ke depan. Oke. Wah, nangkep ya. Maksudnya ya hal-hal begini yang benar-benar harusnya gak lagi jadi perdebatan di bangsa ini. Iya betul bro. Harusnya hal-hal yang lebih konkret HAM tadi. Mungkin balik lagi, satu sisi kita harus mikirin balik soal ke HAM Bali tadi, mungkin kita satu sisi memang harus mikirin dia sebagai warga negara, tapi kan ada kepentingan Yang lebih besar. Pemerintah kan nggak cuma harus Betul. Hanya satu satu orang orang, saja. tapi kan ada kepentingan yang lebih besar yang harus dipikirin, nggak? Betul. Dan Seluruh rakyat kita yang lain yang masih tercabik-cabik, berapa banyak yang menjadi korban, tidak hanya yang Kristen saja, yang saudara-saudara Muslim juga ikut tercabik-cabik dengan aksi terorisme. Iya, betul. Itu yang menurut saya juga harus dilihat oleh pemerintah kita. So, jadi apa isu-isu lagi yang perlu kita kawal? Apakah soal gereja ini tadi, pembangunan gereja yang perlu kita kawal ke depannya, atau pembangunan rumah ibadah lain, atau apa isu yang spesifik menurut Bang Saad ini ke depannya ini harus kita kawal nih, jangan sampai terjadi isu-isu seperti yang muncul statement-statement seperti yang dilakukan kepada isu HAM Bali ini. Kalau yang saya lihat tadi kan, bro, yang pertama tadi bagaimana pemerintah itu benar-benar melihat bahwa agama itu adalah ruang bagi setiap warga negara itu justru untuk bisa kemudian menjadi orang-orang yang baik, yang bisa kemudian berbakti mengabdi kepada negara. Nah, sehingga hak setiap orang untuk bisa beribadah itu harusnya diperjuangkan begitu. Termasuk tadi ketika dia masih memakai rumahnya misalnya untuk beribadah, ya jangan dilarang oleh misalnya ketua RT, ketua RW dan lain-lain. Jadi ini yang keseharian sebenarnya ini adalah isu yang nggak akan pernah habis kalau kitanya sendiri di lingkungan sehari-hari juga nggak mau menjaga tersebut ya. Tidak mau menjaga itu. Iya. Nah, yang kedua juga kita dari organisasi seperti saya GAMKI, kemudian teman-teman pemuda lintas agama. Nah, kita jangan kalah dengan orang-orang kelompok kecil yang tidak suka dengan persatuan kita, yang tidak suka keberagaman kita, dan mereka kemudian bersuara nyaring di media sosial, bahkan melakukan aksi-aksi terorisme. Ya kita jangan hanya jadi penonton. Kita yang banyak ini, kita harus justru tunjukkan bahwa kita ini bisa hidup dalam keberagaman. Nah, ini yang menarik. Aku tadi kepikiran soal teman-teman tadi di berbagai komunitas lintas agama. Bagaimana situasi di teman-teman komunitas lintas agama? Apakah perjuangan yang Bang Saad sampaikan ini juga satu suaranya dengan teman-teman yang lain? Atau ternyata dari teman-teman komunitas sendiri juga ada yang berbeda pandangan dengan apa yang Bang Saad sampaikan? Nah, itu yang kita syukuri juga, bro, ya, puji Tuhan. Itu GAMKI, ada kita GP Ansor, ada pemuda Muhammadiyah, pemuda Katolik, ada Prada dari Hindu, ada Gema Budi, kemudian juga Konghucu, teman-teman juga dari organ-organ pemuda Islam lainnya itu ada cukup banyak. Itu kita sangat solid ya, kita sering bertukar pikiran, minimal melalui grup komunikasi. Terkadang kita buat kegiatan bersama. Ada satu kegiatan yang kita buat itu kita sama-sama datang ke Vatikan, Yang ke kemarin. Roma. Ya. Jadi sebelum Paus berangkat datang ke Indonesia, beberapa minggu sebelumnya, beberapa ketua umum dengan teman-teman pengurusnya itu berangkat ke Vatikan, itu bertemu langsung dengan Paus. Kita menyampaikan, ikut juga dari GAMKI sama Ansor, pemuda Muhammadiyah dan lain-lain, pemuda Katolik juga. Kita menyerahkan deklarasi Jakarta Vatikan. Nanti teman-teman bisa cari di internet. Di situ pernyataan komitmen dari pemuda Indonesia untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia. Karena kita percaya, bro, Pancasila ini bisa menjadi ideologi bagi yang universal. Ideologi bagi masyarakat negara dari berbagai negara. Kenapa saya katakan begitu? Saya pengalaman pernah ke Mesir, pernah juga saya ke kegiatan di India, di Sri Lanka tepatnya, itu bersama teman-teman lintas negara.
kami mendiskusikan, mereka heran kok bisa Indonesia yang punya ribuan pulau, suku, agama, golongan dan lain-lain sampai sekarang nggak pecah. Seperti misalnya India pecah dengan Pakistan, pecah lagi Bangladesh, dengan Sri Lanka juga ada perang macan Tamil. Sri Lanka itu mayoritasnya Buddhis ya, Buddha. Nah begitu juga di Timur Tengah yang pas saya ikut acara di Mesir, Timur Tengah itu bisa pecah jadi berbagai banyak negara. Kenapa bisa Indonesia bersatu? Nah, saya sampaikan karena Pancasila. Pancasila yang kemudian bisa menjadi ideologi yang mempersatukan kita, dan itu mereka apresiasi ideologi kita. Nah, kenapa di negara lain ideologi ini diapresiasi, kita di Indonesia tidak masih mencoba berkutik dengan tidak mencoba mengarusnamakannya, membumikannya kepada masyarakat kita begitu. Nah, ini yang menurut saya yang harus terus kita keluarkan begitu, kita sebarluaskan melawan virus-virus intoleransi tadi, dan itu yang kami lakukan di Vatikan. Nah, setelah itu kita buat acara lagi di Indonesia. Kita kemarin di momen Natal, itu teman-teman dari Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Hindu, Buddha, Konghucu, kita sama-sama ke Jogja. Nah, ke Jogja kita buat acara di gereja yang bersebelahan, gereja Katolik dengan gereja Kristen Jawa kalau tidak salah, untuk menunjukkan komitmen saudara-saudara Muslim, Hindu, Buddha mendukung pelaksanaan Natal di tahun 2024 lalu. Nah, itu contoh gerakan-gerakan yang saya rasa juga kami pesankan kepada para anggota di daerah harus juga lakukan. Sehingga pesannya tidak hanya di tataran nasional tapi juga sampai ke daerah. Dan ini yang maksudnya bagi aku pribadi, ini yang menenangkan hati. Maksudnya bagi kita nih, masyarakat umum, kita sedang terus membangun kepercayaan satu sama lain, bukan ya, terus membangun temboknya untuk semakin erat, dan ternyata bagusnya komunitas-komunitas, organisasi-organisasi lintas agama yang secara resmi menaungi banyak anak-anak muda lintas agama ini solid juga. Betul. Jadinya kita jadi ada saling dari atas, dari bawah, kiri kanan, kita sama-sama punya usaha tersebut. Kan yang jadi bahaya kalau ternyata teman-teman lintas agama ini juga ribut, nggak cocok satu sama lain. Nah, ini kan yang jadi PR. Jadi yang organisasi resminya aja nggak bisa solid nih, mau dibawa kemana nih kalau misalnya nggak solid. Nah, ini yang jadi bikin kita lebih tenang sih. Tepuk tangan dulu tuh. Bang, karena masyarakat kita butuh role model, bro. Itu. Dan kita sebagai pemuda harus bisa jadi role model itu. Iya. Dan ya kembali lagi yang aku syukurin, dan role modelnya ini semua bergerak dengan ke arah yang benar, ke arah yang punya kesadaran yang sama bahwa bangsa ini, dunia mengakui bangsa ini bangsa yang udah ribuan tahun ada, yang dari zaman dulu kerajaan-kerajaan semua tetap bersatu, dari sampai sekarang masih ada terus. Ya inilah yang harus terus kita pertahanin. Nggak ada yang bisa mecah belah kita kalau kita terus pegangan tangan bareng-bareng. 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran, apa isu atau highlight yang Bang Sahat lihat, terutama soal isu-isu keberagaman? Ya, kalau yang kita lihat kan pemerintah sekarang kan fokus salah satunya itu kan bagaimana bisa meningkatkan SDM kita ya, sumber daya manusia kita, khususnya generasi muda. Karena kita punya visi jangka panjang yang sebenarnya tidak terasa akan terus kita dekati, ya, itu Indonesia Emas 21 tahun 45. lagi. 20 tahun lagi 20 tahun karena lagi. 2025 sampai 2045. Nah, 20 tahun itu kan sebenarnya waktu yang tidak pendek, tidak panjang juga. Karena 20 tahun lagi, bro, usianya 50-60 tahun. Belum kan, masih 40-an ya? 40 berapa ya? Nah, 40-an. Nah, 45. Saya usia 55 tahun. Itu usia-usia produktif udah kita. Jadi gubernur ketum kita nih. Amin. Belum tahu, nanti kita lihat aja kemana arus ini kan. Tapi itu kan usia-usia produktif kita, bro. Nah, jadi berbicara tentang mempersiapkan SDM itu bukan hanya tugas pemerintah sebenarnya, tapi tugas kita bersama. Karena masa itu adalah masa kita, begitu. Masa depan itu ya masa depannya kita anak-anak muda sekarang. Makanya untuk penguatan SDM itu saya sangat mendukung. Kami dari Gamki ada program makan bergizi gratis misalnya, ada pelatihan juga untuk tenaga kerja. Teman-teman Gamki juga melakukan hal tersebut kerja. Kita ya beberapa kali juga sebelumnya juga membuat kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi jadi persoalan apakah program itu oleh pemerintah bisa dilakukan tepat sasaran, bisa kemudian benar-benar menyasar kepada anak-anak kita yang kurang mampu, yang memang butuh asupan gizi, butuh asupan makanan, sehingga mereka bisa memiliki kualitas untuk bisa belajar, mengembangkan diri mereka. Nah, jangan sampai program-program tadi hanya sekedar proyek yang berjalan
bisa hasilnya ya jalan Ya begitu. udah jalan aja, yang penting Tapi jalan aja dulu. tidak ada outcome yang terukur. Iya. Nah, ini yang menurut kita semua termasuk dari organisasi masyarakat sipil juga mungkin harus kita kawal bersama. Untuk Sejauh ini program-program menurut Bang Sahat, apakah 100 hari dengan program-programnya Bapak Presiden sudah berjalan dengan oke? Ya pasti namanya masih awal Trial and dengan error. ada perubahan-perubahan Iya. nomenklatur kementerian. Itu kan tentu nggak secepat kalau misalnya langsung sudah ada semua tuh strukturnya, pasti ada proses penyesuaian. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi, bagaimana program ini bisa tepat sasaran. Oke. Jadi anggaran itu nggak terbuang sia-sia, bro. Oke. Dan kalau bicara keberagaman, ketika program itu menyasar semua anak-anak, yaitu menurut kami ya benar-benar Membantu juga. membantu untuk semua semua suku, semua agama, semua golongan. Itu yang penting. Tinggal sekarang bagaimana kemudian mengawasi pelaksanaannya. Misalnya kita dari organisasi masyarakat, ada gereja, ada misalnya komunitas tadi dari teman-teman Muslim juga, Hindu, Buddha dan lain-lain, itu bisa mengawasi pelaksanaan itu benar-benar menyasar jemaatnya atau umatnya yang tidak mampu, yang masih berkekurangan. Nah, kemudian juga yang penting kedua itu bagaimana setelah kita misalnya lulus SMA, SMK atau lulus dari kampus kerja ya. D1, D3 dan S1 misalnya, itu bisa kemudian langsung masuk ke dalam dunia kerja. Apa yang bisa pemerintah lakukan? Karena SDM ini kalau tidak kemudian diarahkan ke tempat yang tepat, ya hanya bisa menjadi mudarat saja gitu, tidak ada manfaatnya. Nah, apakah pelatihan-pelatihan untuk tenaga kerja baru ini bisa dilakukan secara maksimal? Nah, karena ada risetnya itu, bro. Itu kebanyakan anak muda kita yang lulus ini bingung mau kerja apa. Akhirnya ya jatuh-jatuhnya kan ya hanya main game online, judi online, maka melakukan hal yang nggak bermanfaat. Nah, ini kan peran dari pemerintah begitu. Nah kalau gitu deh. Apa gebrakan 100 hari ini yang menurut Bang Sahat ini udah top banget? Kalau gebrakan yang pertama itu kan saya lihat itu kan ada beberapa kasus korupsi yang kemudian yang di awal-awal tuh semua langsung semua lakukan. Nah, itu tentunya hal yang penting. Kemudian juga Menteri Kehutanan itu ada tentunya Pak Prabowo juga, atas saran Pak Prabowo itu ada 18 perusahaan kalau tidak salah itu yang dicabut izinnya karena lahannya tidak dimanfaatkan. Mereka sudah dikasih hak menggunakan lahan untuk untuk pertanian, mungkin untuk perkebunan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Akhirnya lahan itu dicabut. Yang tentu kita harapkan bisa digunakan nantinya ditujukan untuk swasembada pangan misalnya ataupun lainnya. Nah, kemudian juga misalnya contoh perumahan. Kita sudah menghapus PBG, kemudian bagaimana memberikan subsidi juga bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka bisa memiliki rumah. Kemarin langsung Pak Menteri bikin deal berapa jumlah rumah kalau nggak salah ya, langsung berapa juta rumah. Itu dari Pak Prabowo bisa membangun investasi dengan Qatar kalau nggak salah itu sekitar 2 juta rumah. Nah, itu kan contoh. Ini masalah anak-anak muda juga. Betul. Udah susah cari kerja, pendidikannya juga udah lulus dan susah punya rumah, dan ini yang sedang difasilitasi terus sama pemerintah. Ini kan kebutuhan kita kan makan, sandang, pangan, papan. Begitu. Sandangnya tadi makan bergizi gratis. Papannya ya ketersediaan rumah tadi kan. Nah, itu yang menurut saya ya, dan banyak juga kementerian lain yang sebenarnya terus bergerak begitu soal kebudayaan kita juga, bagaimana supaya kita tidak terpapar hanya dengan budaya luar, tapi tidak kemudian menunjukkan budaya kita ini sebenarnya menjadi kekayaan yang bisa memberikan penghasilan ekonomi juga bagi masyarakatnya. Nah, yang seperti ini yang menurut saya asal fokus dikerjakan, yaitu pasti bisa bakal membuat, terus jalan membuat perubahan positif bagi masyarakat kita. Jangan sampai yang kayak Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo udah bilang mau efektif, ada raja-raja kecil nih yang mau mencoba mengganggu jalannya pemerintahan ini. Dan menurut saya itu tantangannya Bapak Prabowo, karena kan pasti ada saja orang yang tidak nyaman dengan kebijakan beliau, yang tidak mau kemudian yang terbiasa maunya megah atau apa gitu. Maunya seperti itu, tidak mau ada efisiensi. Menurut saya efisiensi itu kan penting juga dilakukan. Betul, kita hal paling sederhana aja, kita misalnya habis kegiatan di
misalnya di kantor kita, kadang kala kita lupa matikan lampu. Padahal ternyata hal yang sepele itu tapi dilakukan oleh 1 juta orang, lampu tidak matikan, itu kan memberikan cost yang tidak efisien. Benar. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Bapak Prabowo ini kan bagian dari sebenarnya membiasakan kedisiplinan diri kita, termasuk ASN kita, supaya apa, benar-benar memanfaatkan itu semua, jangan kemudian sesuka hati, tapi benar-benar efisien sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Dan ini kan juga mencegah tadi tindak-tindak praktek-praktek quote-unquote korupsi. Betul. Baru pulpen, misalnya pulpen baru setengah tintanya, pengadaan lagi. Ya, seperti yang gitu-gitu. Jadi kan maksudnya ya ayolah, maksudnya kita sama-sama dukung. Ini tentunya presiden udah mikirin ini ya untuk jangka panjang, nggak mungkin untuk sebentar 2 bentar atau cuman seakan-akan cuman gimmick atau apapun, yang enggak. Bagi gue dapat banyak cerita juga di teman-teman yang di kementerian ya, hal ini sebenarnya sangat bagus dilakuin. Yang tadinya mungkin perjalanan dinas yang seharusnya nggak penting banget perjalanan dinas bisa dilakukan via Zoom. Wah, itu bagi gua ini udah zaman teknologi. Udah zaman teknologi. Yes. Masa kita semuanya harus kunjungan dinas. Betul. Kita bisa rapat di online. Zoom online, bisa kita cari juga di internet, misal kita ingin tahu tentang suatu tempat. Atau utus 1-2 orang aja untuk melihat ke sana. Atau 1-2 orang, tidak harus sampai belasan orang rombongan ke sana. Kan itu yang menurut saya penting untuk membangun paradigma baru untuk penggunaan anggaran kita. Ya karena kan kalau misalnya contoh, ini kita sebagai awam aja, pejabat kalau misalnya keluar kota kan perangkatnya itu kan bisa anggaran juga dan segala macamnya. Betul. Soal pemotongan keluar negeri, ya kita ini udah sering banget studi banding keluar negeri, tapi seringkali kan gak jadi apa-apa juga. Memang ada satu tantangan tersendiri bagi penyedia jasa, misalnya penerbangan, hotel, mungkin untuk event yang mungkin merasa jadi ini menjadi kerugian mereka. Tapi kan pemerintah bisa coba mungkin tetap memanfaatkan semua jasa itu, tapi dengan hal yang lebih produktif. Nah, itu silakan bagaimana dipikirkan supaya jangan cuma sekedar formalitas kunjungan saja atau apa, tapi silakan dimanfaatkan misalnya hotel-hotel atau misalnya jasa-jasa lainnya, IO dan lain-lain, tapi yang produktif untuk pembangunan masyarakat di dan kembali masyarakat lagi ini kan dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan kecil tadi. Dan aku sepakat sih dengan efisiensi ini. Iya, betul. Bang, kita menuju topik terakhir. Kita memasuki bentar lagi bulan puasa. Kepo dong teman-teman organisasi keagamaan ini, teman-teman pemuda, GAMKI, GP Ansor, dan Hikmah Budi dan lain sebagainya, kalau lagi momen-momen bulan-bulan ibadahnya satu sama lain tuh ngapain aja sih? Ini biasa kan kita pastinya ada buat kegiatan bersama. Nah, kalau ini biasa kita kasih tugasnya itu ke teman-teman dari organisasi Islam kan. Oke. Undang kita untuk buka puasa bersama. Kan? Makan-makan gitu kan. Kadang-kala yang tadinya mau hemat, mau makan dikit malah jadi makan banyak ya. Tapi itu hal yang udah biasa ya. Kita saling berkunjung, mengunjungi teman-teman kita yang puasa. Nah, termasuk GAMKI sendiri sejak tahun lalu ya, sudah hampir 2 tahun. Itu kita punya namanya Brigade Serbaguna, itu Briksena. Sama seperti kalau teman-teman di Ansor itu Banser, atau di Pemuda Muhammadiyah itu Kokam. Nah, itu sebenarnya organisasi yang kelembagaan yang lebih fokusnya untuk melakukan aksi-aksi sosial. Beda ya, bukan tanggap bencana. Kalau paramiliter ini kan untuk perang kan, kita kan bukan ke arah sana, tapi untuk bisa terlibat dalam aksi-aksi lintas agama. Nah, saya sudah himbau kepada seluruh kepengurusan di tingkat pusat, provinsi sampai daerah, sampai di kabupaten kota, supaya Briksena ini nanti bisa membantu di hari Idul Fitrinya. Nah, kalau kita biasa dijaga oleh teman-teman Ansor, Banser, Kokam di Natal, Pasca, ya gantian pas teman-teman sholat Id, pas lagi perayaan Idul Fitri ya kita yang harus ikut menjaga. Nah, itu menunjukkan ya kita ini saling peduli, saling memperhatikan, saling menjaga satu sama lain. Aku mau ikut boleh nggak? Nah, boleh. Nanti kita buat latihannya 2 minggu lagi. Bro, gabung juga. Jadi itu menunjukkan ya kita ini benar-benar tidak eksklusif, tidak hanya memikirkan diri kita, tapi juga peduli dengan. Dan inilah indahnya tadi ya, teman-teman yang rukun satu sama lain. Dan inilah sebenarnya Indonesia ini. Indonesia memang dibangun dari hal-hal seperti ini. Dan itu tidak pernah diminta oleh teman-teman dari Muslim, tapi itu menjadi kesadaran dan begitu pun juga waktu kita Natal, kita juga nggak pernah minta mereka yang kemudian datang untuk menjaga. Itulah sebenarnya. Pernah inget nggak sih yang kejadian yang
menyelamatkan Iya, bom itu di Mojokerto. Mojokerto, Nah, ya. salah satu dari anggota Banser Iya. tanpa peduli dengan dirinya sendiri, Iya. dia kemudian memeluk bom supaya tidak ada korban yang lebih Aku merinding nih. banyak begitu. Nah, ini yang menjadi kesadaran kita bersama. Kalau bagi iman Kristen, ya beliau yang bisa menunjukkan cinta kasih agape itu. Kasih tanpa keegoisan, kasih yang benar-benar ikhlas. Dan harusnya kita juga orang Kristen ya harus juga punya kesadaran yang sama gitu untuk mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Nah, itu yang menurut saya menjadi teladan role model kita ke depan begitu. Dan ini yang harus terus kita jaga. Betul. Happy banget. Ketum, terima kasih. Siap. Aku banyak terjawab kekepoannya bagaimana isu-isu yang terjadi kiri kanan. Bagi aku dan semoga teman-teman juga ngerasa yang sama. Ini isu yang akan terus mungkin muncul, namun semakin hari bangsa ini semakin membawa arahnya ke arah yang lebih baik. Amin. Kita senang banget karena kita punya teman-teman organisasi komunitas. Minggu lalu kita ngobrol sama teman-teman OKP Pemuda Pancasila. Ada juga banyak yang sebenarnya kita nggak tahu insight-nya, dan ini juga yang sekarang kita sama-sama tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman GAMKI, GP Ansor, teman-teman Muhammadiyah dan lain sebagainya, bahwa inilah teman-teman atau komunitas yang membantu kita terus menjaga iklim keberagaman ini tetap sehat. Semoga sukses terus Ketum untuk segala kegiatannya, sukses buat GAMKI, semoga lancar terus. Teman-teman. Mungkin ada any closing statement yang Ketum ingin sampaikan untuk teman-teman, terutama kita memasuki bulan puasa, bulan yang penuh dengan keindahan ini. Ya, kalau saya pesannya itu sebenarnya sederhana aja. Kita jangan jadi mayoritas yang hanya bisa diam. Tapi harus jadi mayoritas yang benar-benar bergerak menunjukkan bahwa persatuan kita, keberagaman itu adalah kesadaran kita bersama yang kita jaga dan bisa menjadi potensi kita ke depan. Jadi jangan kita hanya sekedar diam, tapi jadilah lilin-lilin yang bisa terus menyalakan terang di tengah kegelapan tantangan yang kita hadapi. Nah, dengan banyaknya organisasi pemuda, pemimpin-pemimpin muda yang punya kesadaran yang sama, kita yakin optimis ya banyak hal yang bisa kita kolaborasikan ke depannya. Kira-kira begitu, Bro. Top. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Jode Aris Theophilus. Saya Sahat Martin Philip Sinurat. Bye. Sampai ketemu. Terima kasih.